Yutiko Maria, pemateri utama, saya akan menjelaskan tentang penalaran, di mana penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan atau esensi pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena atau realitas alam. Selanjutnya yaitu struktur dan proses penalaran dibangun atas dasar 3 konsep yang penting, yaitu yang pertama yaitu asersi, di mana asersi adalah suatu pernyataan biasanya positif yang menegaskan bahwa sesuatu adalah benar. Yang kedua yaitu keyakinan atau beliefs adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa sesuatu pernyataan atau teori mengenai suatu fenomena adalah benar. Yang ketiga yaitu argumen, di mana adalah serangkaian asersi beserta keterkaitan atau artikulasi dan inferensi atau penyimpulan yang digunakan untuk mendukung suatu keyakinan. Dari 3 konsep itu, saya akan menjelaskan satu persatu, di mana yang pertama yaitu asersi atau pernyataan memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas, biasanya dalam bentuk kalimat. Beberapa asersi mengandung penguantifikasi, yaitu semua, tidak ada, dan beberapa. Berdasarkan kuantifikasinya, asersi dibagi 2, yaitu asersi universal atau semua dan tidak ada. Yang kedua itu asersi spesifik atau beberapa, sedikit, banyak, sebagian besar atau bilangan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang interpretasi asersi, di mana interpretasi asersi itu adalah suatu kesalahan interpretasi dapat terjadi karena 2 bentuk. Asersi yang berbeda dapat berarti 2 hal yang sama atau 2 hal yang sangat berbeda. Selanjutnya, asersi untuk evaluasi istilah, di mana asersi itu representasi dalam bentuk diagram dapat digunakan untuk mengevaluasi ketepatan makna suatu istilah. Di sini akan menjelaskan lagi tentang jenis-jenis asersi, di mana jenis-jenis asersi itu ada 3. Yang pertama yaitu asumsi, adalah asersi yang diyakini benar meskipun orang tidak dapat mengajukan atau menunjukkan bukti kebenarannya secara meyakinkan, atau asersi orang bersedia untuk menerima sebagai benar untuk keperluan diskusi atau debat. Yang kedua yaitu hipotesis, di mana hipotesis itu adalah asersi yang kebenarannya belum atau tidak diketahui tetapi diyakini bahwa asersi tersebut dapat diuji kebenarannya. Untuk disebut sebagai hipotesis, suatu asersi juga harus mengandung kemungkinan salah. Yang ketiga yaitu pernyataan fakta, di mana pernyataan fakta itu adalah asersi yang bukti tentang kebenarannya diyakini sangat kuat bahkan tidak dapat dibantah. Dan juga ada yang namanya fungsi asersi, di mana dalam fungsi asersi ini dilakukan dalam argumen asersi dapat berfungsi sebagai premis dan konklusi. Premis adalah asersi yang digunakan untuk mendukung konklusi, adalah asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Konsep penting dalam yang ketiga tadi yaitu yang nomor 2, keyakinan, di mana keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Keyakinan diperoleh karena kepercayaan tentang kebenaran yang diletakkan pada suatu asersi. Suatu asersi dapat dipercaya karena adanya bukti yang kuat untuk menerima sebagai hal yang benar. Selanjutnya yaitu properitas keyakinan, di mana properitas keyakinan, semua penalaran bertujuan untuk menghasilkan keyakinan terhadap asersi yang menjadi konklusi penalaran. Pemahaman terhadap properitas sifat keyakinan sangat penting dalam mencapai keberhasilan berargumen. Argumen dianggap berhasil kalau argumen tersebut dapat mengubah keyakinan. Yang kedua yaitu ada benaran, di mana ada benaran itu plausibilitas suatu asersi bergantung pada apa yang diketahui tentang isi asersi atau pengetahuan yang mendasari pada sumber asersi, di mana pengetahuan yang mendasari diyakini kebenarannya. Oleh karena itu konsistensi dengan pengetahuan yang mendasari akan menentukan plausibilisasi asersi. Dan yang ketiga itu bukan pendapat, di mana bukan pendapat itu keyakinan adalah suatu yang harus ditunjukkan atau dibuktikan secara objektif apakah salah atau benar, dan sesuatu yang diharapkan menghasilkan kesepakatan oleh setiap orang yang mengevaluasinya atas dasar fakta objektif.
Selanjutnya di sini bertingkat. Di mana bertingkat ini keyakinan yang dapat dari sesuatu asersi tidak bersifat mutlak tetapi bergradasi mulai dari sangat meragukan sampai sangat meyakinkan. Tingkat keyakinan ditentukan oleh kuantitas dan kualitas bukti untuk mendukung sebuah asersi. Selanjutnya ini adalah berbias. Di mana berbias ini selain kekuatan bukti objektif yang ada, keyakinan dipengaruhi oleh preferensi, keinginan dan kepentingan pribadi karena suatu hal perlu dipertahankan. Idealnya, dalam menilai plausibilitas suatu asersi, orang harus bersifat objektif. Di mana dengan pemikiran terbuka, pada umumnya bila orang mempunyai kepentingan sangat sulit baginya untuk bersikap objektif. Selanjutnya itu bermuatan nilai. Di mana bermuatan nilai itu orang melekatkan nilai terhadap suatu keyakinan, di mana nilai kepercayaan adalah tingkat penting suatu keyakinan perlu dipegang atau dipertahankan seseorang. Nilai keyakinan bagi seseorang akan tinggi apabila perubahan keyakinan mempunyai implikasi serius terhadap filosofi, sistem nilai, martabat, pendapat, potensial, dan perilaku orang tersebut. Dan seterusnya itu adalah berkekuatan, di mana kekuatan keyakinan adalah tingkat kepercayaan yang dilakukan seseorang pada kebenaran sesuatu asersi. Orang yang nyatanya tidak mengerjakan apa-apa terkandung asersi menandakan bahwa keyakinan terhadap asersi lemah. Selanjutnya yaitu adalah veridikal, di mana veridikalitas adalah tingkat kesesuaian keyakinan dengan realitas. Realitas yang dimaksud di sini adalah apa yang sungguh-sungguh benar tentang asersi yang diyakini. Dengan kata lain, veridikalitas adalah mudah tidaknya fakta ditemukan dan ditunjukkan untuk mendukung suatu asersi. Dan selanjutnya itu berketertempaan, di mana atau ketentuan keyakinan berkaitan dengan mudah tidaknya keyakinan tersebut diubah dengan adanya informasi yang relevan. Berbeda dengan veridikalitas, ketertempaan tidak mempermasalahkan apakah sesuatu asersi tersesuai dengan tidak realitas, tetapi lebih memasahkan apakah keyakinan suatu asersi dapat diubah dengan adanya bukti. Ketentuan ini biasanya ditentukan oleh kesungguhan pemegang keyakinan, lamanya keyakinan telah dipegang, dan konsekuensi perubahan keyakinan bagi diri pemegang. Selanjutnya akan diserahkan ke pemateri kedua. Kepadanya saya persilakan. Saya, Sri Damayanti Wulandari, selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang argumen, di mana argumen dilihat dari sisi negatifnya menunjukkan ketidaksepakatan, perselisihan pendapat, atau bahkan pertengkaran mulut. Nah, dilihat dari arti positifnya, argumen dapat disamakan dengan penalaran logis untuk menjelaskan atau mengajukan bukti rasional tentang suatu asersi. Argumen terdiri atas asersi, di mana asersi berfungsi sebagai premis atau konkludasi yang merupakan komponen argumen. Argumen terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu argumen deduktif. Argumen deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati menuju suatu pernyataan khusus sebagai simpulan, di mana tahapan argumen deduktif yang pertama penentuan pernyataan umum yang menjadi basis penalaran, yang kedua penerapan konsep umum ke dalam situasi khusus yang dihadapi, dan yang ketiga penarikan kesimpulan secara logis yang berlaku untuk situasi khusus tersebut. Nah, kriteria evaluasi argumen deduktif: yang pertama, kelengkapan; yang kedua, kejelasan; yang ketiga, kesahihan atau validitas; dan yang keempat, keterpercayaan. Yang kedua yaitu argumen induktif, di mana argumen induktif berawal dari suatu pernyataan atau keadaan yang khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan. Argumen deduktif ada argumen dengan analogi. Penalaran dengan analogi adalah penalaran yang menurunkan konkludasi atas dasar kesamaan karakteristik, pola, fungsi, dan sistem suatu objek yang disebutkan dalam suatu asersi. Argumen sebab akibat. Argumen ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa suatu gejala timbul karena gejala yang lain.
atau perubahan suatu variabel yang diakibatkan oleh variabel tertentu. Kriteria penyebaban yaitu adalah kovariasi, adanya urutan kejadian, dan tiadanya faktor lain selain faktor sebab akibat yang diamati. Penalaran induktif dalam akuntansi. Penalaran induktif dalam akuntansi pada umumnya digunakan untuk menghasilkan pernyataan umum yang menjadi penjelasan teori terhadap gejala akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu kecohan. Kecohan merupakan argumen yang dapat membujuk meskipun penalarannya mengandung cacat. Kecohan dapat terjadi akibat stratagem. Stratagem sendiri adalah pendekatan atau cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang valid atau masuk akal. Cara-cara ini dapat berupa 1. Persuasi tak langsung, stratagem untuk meyakinkan seseorang akan kebenaran suatu pernyataan bukan langsung melalui argumen atau penalaran, melainkan melalui cara-cara yang sama sekali tidak berkaitan dengan validitas argumen. 2. Membidik orangnya. Stratagem ini untuk melemahkan atau menjatuhkan suatu posisi atau pernyataan dengan cara menghubungkan pernyataan atau argumen seseorang dengan pribadi orang tersebut. Yang ketiga, menyampingkan masalah. Stratagem ini dilakukan dengan cara mengajukan argumen yang tidak bertumpu pada masalah pokok atau mengalihkan masalah ke masalah lain yang tidak bertautan. Yang keempat, misrepresentasi. Stratagem ini untuk digunakan menyanggah atau menjatuhkan posisi lawan dengan cara memutarbalikkan atau menyembunyikan fakta, baik secara halus maupun terang-terangan. Yang kelima, imbauan cacah. Stratagem ini digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa banyak orang melakukan apa yang dikandung posisi tersebut. Yang keenam, imbauan autoritas. Stratagem ini digunakan untuk mendukung suatu posisi dengan menunjukkan bahwa posisi tersebut dipegang oleh orang yang mempunyai otoritas dalam masalah yang bersangkutan tanpa menunjukkan bagaimana otoritas bernalar. Yang ketujuh, imbauan tradisi dilakukan dengan melakukan atau meyakini sesuatu karena begitulah yang dilakukan sejak lama. Stratagem ini salah karena bisa saja cara baru yang lebih baik secara rasional atau praktis. 8. Dilema semu. Taktik seseorang untuk mengaburkan argumen dengan cara meyakinkan gagasan dan suatu alternatif lain kemudian mengkarakterisasi alternatif lain sangat jelek sehingga tidak ada cara lain kecuali menerima apa yang diusulkan penggagas. Yang kesembilan, imbauan emosi. Dengan taktik ini, emosi orang yang dituju diagitasi sehingga dia merasa tidak enak untuk tidak menerima alasan yang tak layak. Baiklah, saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang salah nalar. Salah nalar terjadi apabila penyimpulan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah penalaran yang valid. Yang pertama yaitu menegaskan konsekuen. Bila simpulan diambil dengan pola premis yang menegaskan konsekuen, akan terjadi salah nalar. Yang kedua yaitu menyangkal antisiden. Kebalikan dari salah nalar, menegaskan konsekuen adalah menyangkal antisiden. Suatu argumen yang mengandung penyangkalan akan valid apabila konklusi ditarik mengikuti kaidah yang menyangkal konsekuen. Bila simpulan diambil dengan struktur premis yang menyangkal antisiden, simpulan akan menjadi tidak valid. Yang ketiga yaitu pentaksaan. Salah nalar terjadi apabila ungkapan dalam premis yang satu mempunyai makna yang berbeda dengan makna ungkapan yang sama dalam premis lainnya. Dapat juga salah nalar terjadi karena konteks premis yang satu berbeda dengan konteks premis lainnya. Yaitu selanjutnya perempatan lebih. Salah nalar ini terjadi bila penalar mengategorikan seseorang sebagai anggota suatu kelompok, kemudian melekatkan semua sifat atau kualitas kelompok kepada orang tersebut. Selanjutnya yaitu parsialitas. Dalam penelitian, peneliti sering bias dalam mengumpulkan data dengan membuat pertanyaan
yang mengarahkan responden. Bila peneliti berupaya untuk mendukung teori yang disukainya dengan mengarahkan bukti secara bias, hal tersebut membangun kasus. Selanjutnya, pembuktian dengan analogi. Analogi lebih merupakan suatu sarana untuk meyakinkan bahwa asersi konklusi mempunyai kebolehjadian untuk benar. Dengan kata lain, bila premi benar, konklusi atas dasar analogi belum tentu benar. Jadi analogi dapat menghasilkan salah nalar. Selanjutnya, merancukan urutan kejadian dengan penyebaban. Urutan kejadian hanyalah salah satu syarat untuk menyatakan adanya penyebaban. Syarat ini merupakan syarat perlu untuk penyebaban tetapi bukan syarat cukup. Selanjutnya, menarik simpulan pasangan. Salah nalar terjadi kalau orang menyimpulkan bahwa suatu konklusi salah lantaran argumen tidak disajikan dengan meyakinkan, sehingga disimpulkan bahwa konklusi atau posisi pasanganlah yang benar. Jadi, mengambil konklusi pasangan lantaran konklusi yang diajukan tidak disajikan secara meyakinkan merupakan suatu salah nalar. Kelas selanjutnya yaitu tentang aspek manusia dalam penalaran. Berikut ini dibahas beberapa aspek manusia yang dapat menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu, khususnya dalam dunia akademik ilmiah. Yang pertama yaitu penjelasan sederhana. Rasionalitas menuntut penjelasan yang sesuai fakta. Kebutuhan akan penjelasan terhadap apa yang mengusik pikiran merupakan fondasi berkembangnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu kepentingan mengalahkan nalar. Hambatan untuk bernalar sering muncul akibat orang mempunyai kepentingan tertentu. Kepentingan sering memaksa seseorang untuk memihak suatu posisi atau keputusan meskipun posisi tersebut sangat lemah dari segi argumen. Yang ketiga yaitu sindrom tes klinis. Dalam dunia akademik, sindrom semacam ini dapat terjadi kalau seseorang mempunyai pandangan yang menurut dirinya sebenarnya keliru atau tidak valid lagi karena adanya pandangan atau gagasan baru. Yang keempat yaitu mentalitas Joko Tingkir. Tidak semestinya jika kekuasaan dapat menentukan ilmu. Dunia akademik harus mengembangkan ilmu atas dasar validitas argumen dan bukan atas dasar kekuasaan politik atau jabatan. Baiklah, yang kelima yaitu merasionalkan daripada menakar. Jika tujuan diskusi bukan lagi untuk mencari kebenaran atau validitas, tetapi untuk membela diri atau menutupi rasa malu, maka bila hal ini terjadi, orang tersebut sebenarnya tidak lagi menalar, tapi merasionalkan. Yang terakhir yaitu persistensi, merupakan sikap penting agar orang tidak mudahnya pindah dari keyakinan atau paradigma yang satu dengan yang lainnya. Sekian presentasi untuk kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, pertanyaannya yaitu mengapa terkadang orang-orang meyakini dan menganut argumen yang tidak valid atau cacat? Yang kedua yaitu konsep apakah yang lebih penting dalam membangun struktur dan proses penalaran, serta berikan alasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.